Ya, teman-teman sekalian, banyak yang bilang kepada saya, "Bang, kenapa kok gara-gara pernyataan Abang tentang penyaliban Yesus adalah kehendak iblis, itu membuat sesama apologet berdebat? Kenapa para apologet tidak kompak?" Teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini, mereka itu bukan apologet. Jangan kalian kira mereka berapologet. Mereka itu adalah orang-orang yang sirik, yang tidak senang karena channel atau tempat mereka itu sepi, nggak ada yang nonton. Jadi mereka harus menggoreng ataupun membahas pernyataan saya supaya mereka rame. Jadi mereka itu mamon, mereka bukan apologet. Nah, kalian tahu nggak apa akibat daripada orang-orang yang mengatakan bahwa kehendak untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak Bapa di sorga? Konsekuensinya adalah bahwa iblis, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yudas, dan mereka-mereka semua yang hendak menyalibkan Yesus, itu harus diberi bintang tanda jasa. Mereka harus diberikan penghargaan. Karena apa? Karena mereka telah melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Makanya doa Tuhan Yesus di kayu salib seharusnya bukan ya Bapa ampunilah mereka, tetapi ya Bapa berikanlah mereka penghargaan karena mereka telah melaksanakan kehendakmu. Ini kan ajaran gila. Makanya saya bilang itu ajaran gila. Makanya tepatlah apa kata orang-orang Islam yang mengatakan bahwa iblis berjasa dalam penyaliban Yesus. Jika kalian katakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga. Saya menentang ajaran sesat ini. Jadi teman-teman, kita memang harus memisahkan ilalang dengan gandum. Justru karena pengajaran-pengajaran sesat mereka itulah, maka ajaran Kristen itu menjadi bulan-bulanan dari para pendebat-pendebat Islam itu. Dan saya ingin mematahkan ajaran sesat itu. Itu yang saya lakukan. Nah, lalu bagaimana untuk menjelaskan itu? Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri itu sudah membuat satu perumpamaan di dalam Bible tentang penggarap kebun anggur. Ada seorang pemilik kebun anggur. Dia memberikan kebun anggur itu kepada para penggarap-penggarap. Lalu pemilik kebun anggur itu mengutus utusannya untuk datang ke kebun anggur itu dan meminta hasil dari kebun anggur itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap? Yang dilakukan oleh penggarap-penggarap adalah memukuli, menganiaya utusan-utusan dari sang pemilik kebun anggur itu. Beberapa orang diutus, dipukul, dianiaya. Lalu apa kata sang pemilik kebun anggur itu? Kata sang pemilik anggur itu, maka aku akan mengutus anakku dan mereka akan segan dan menghormati anakku. Tetapi ketika anaknya diutus untuk datang kepada kebun anggur itu, kepada para penggarap-penggarap itu, apa kata penggarap-penggarap itu? Ini adalah anaknya, inilah adalah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia sehingga kebun anggur ini jatuh kepada tangan kita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pembunuhan terhadap anak sang pemilik kebun anggur adalah keinginan daripada sang pemilik anggur? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, keinginan daripada sang pemilik kebun anggur adalah bahwa mereka itu akan menghormati anaknya. Para penggarap-penggarap kebun anggur, upahan-upahan itu akan menghormati anaknya dan menerima, tetapi tidak. Makanya saya bilang, rencana pembunuhan terhadap Yesus, rencana penyaliban Yesus itu berasal daripada si jahat, iblis yang merencanakannya. Ketika Tuhan Yesus menghadapi penyaliban itu, ketika Tuhan Yesus tidak lari dari penyaliban itu, ketika Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, Bapa di sorga memberikan kepadanya kebangkitan. Maka dia dibangkitkan mengalahkan maut. Iblis, orang-orang Farisi dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka menyalibkan Yesus, melihat Yesus yang mati di atas kayu salib sebagai kekalahan daripada Yesus. Mereka bersorak-sorai, lihat ya Mesias, lihat yang katanya mau menyelamatkan orang. Dia yang disebut menyelamatkan orang tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika mereka melihat Yesus disalib, mereka pikir mereka menang. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit mengalahkan maut. Disitulah salib yang tadinya rancangan iblis, pembunuhan terhadap Tuhan Yesus, diubah oleh Bapa menjadi jalan keselamatan. Itulah kenapa sekarang kita pakai salib. Jadi jangan asal ngomong salib keselamatan, tapi Anda tidak tahu detailnya. Sehingga akhirnya sekarang orang latah mengatakan salib adalah rancangan Bapa di surga. Bapa di surga menginginkan anaknya disalib. Makanya saya bilang kamu gila. Ketika saya katakan begitu, mungkin omongan saya terlalu keras. Tapi ini saya katakan supaya kamu sadar dan bertobat. Dan meninggalkan pengajaran-pengajaran yang sesat dan aneh itu. Saya rasa itu saja teman-teman. Pantengin terus. Untuk menonton video lengkap saya, lihat di channel YouTube saya tautkan di beranda di profil saya. Terima kasih.